Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat billah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi addabana bil Qur'anil Karim wa hazaba akhlaqana bi sunnatin nabiyyin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain at-tahirin wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum fi rahmatih. Alhamdulillah. Hadratul Qurama wal Fudala yang ulun muliakan, kekasih kita semua, idola kita Habib Syekh dan keluarga Ahbabul Mustafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru, ada guru kafuk nih masalah nih. Ada guru kafuk, subhanallah. Guru Mukri, Pak Narto, tuan rumah, banyak habaib sini. Lu kada tahu kan sebenarnya banyak orang wali, banyak nabi, banyak para aulia Allah semua di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama-lama kita berdiri di sini, ulun mengambil satu perkataan, siapa dekat ia dapat. Betul bos? Halo bos, halo bro. Lo bro, siapa dapat, siapa dekat ia ada. Perkataan Habib Syekh, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur ini sehingga terus menghibur umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat ia dapat. Mantap bos. Siapa dekat ia dapat. Kita belajar dengan Ashabul Kahfi bos. Ashabul apanya? Ashabul di mana tinggalnya? Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang aneh dalam cerita ini bos, yang aneh dalam cerita Ashabul Kahfi, ada satu anjing, aneh bin ajaib. Anjing, bahasa marabahannya pian hadupan. Hadupan bebas, bahasa marabahan hadupan ngarannya anjing. Si anjing ini anjing aneh bin ajaib. Anjing ini terus ngikutin 7 pemuda tadi, ikut terus kemana pemuda pergi, ikut si anjing. Wah, doyan banget ya, ikut terus, mantap. Wah. 7 pemuda ikut terus anjing, kitmir Ashabul Kahfi. Karena terus ikut dengan 7 pemuda yang saleh tadi bos, loh, akhirnya anjing ini ikut-ikutan dimuliakan Allah. Bukan itu saja bos, nama anjing ini diabadikan Allah dalam surah Al-Kahfi, wasaminuhum kalbuhum. Betul apa betul? Ini pian hebatnya anjing, banda yang najis, maaf,
dimuat Allah dalam Al-Quran, wasaminuhum kalbuhum. 8 di antara mereka pemuda ada 1 anjing, kata Allah. Bayangkan banda yang najis dimuliakan Allah. Kenapa bos? Kenapa? Kenapa? Karena dia doyan banget ikut dengan pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dekat ia dapat. Mantap bos. Begitu. Anjing kitmir disebut Allah namanya dalam Al-Quran karena doyan banget teman dengan orang-orang soleh. Nah di sini kita malam ini ngumpul dengan Pak Narto, Wah Habibul Kiram, banyak guru-guru di sini, orang-orang soleh semua. Semoga kita dapat apa? Ulangi, Alhamdulillah. Habis sudah BPN? Sebuting lagi Alhamdulillah. Sebuting lagi nah. Ada BPN tadi nah. Apa nih? Kok ada paham dia BPN? Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi wallahu jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi Allah innal arda la tubli wallah innal arda la tubli fa kaifa tubli wa hubbukum ya Rasulullah fi qalbihi wa madhukum fihi. Artinya kada tahu jadi apa. Nah, artinya cukup kita bawa bulik ini sudah. Artinya nah, sebanjar kita bawa bulik ini. Artinya jasad tubuh yang ditempati dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Jasad tubuh yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, bumi setelah dia wafat enggak bakalan menghancurkan tubuh orang itu. Mantap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana tidak kata ulama? Bagaimana tidak? Bagaimana bumi berani menghancurkan tubuh orang itu? Hatinya dipenuhi kecintaan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mulutnya rajin baca salawat muji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakalan hancur bos. Mau taruhan silahkan mati duluan. Ulun buka dulu bibirnya. Wah pengaramput ke rumah Mutjar. Mau taruhan mati duluan. Ini ulun buka kartu. Buka kartu. Itu Allah yarham Buya Sarwani bibah di Balikpapan 40 hari. Tanah Sidin Rumbih. Tahu Rumbih? Bahasa Banjar. Rumbih apa? Apa? Mantap. Kebuka bebay. Tanah makam Buya Sarwani kebuka. Tret. Kelihatan kapan putih. Nah, merinding. Kapan putih? 40 hari sudah. Terbuka. Kelihatan kapan putih. Ya Allah, malam 17 Ramadan ulun lihat. Kapan Buya Sarwani sedikit pun enggak disentuh tanah, bos. Apa kabar? Kalau kita mati sehari aja apa kabar? Nggak disentuh Nah 40 hari 40 malam sudah
terbuka kelihatan kapatnya putih lagi Pak. Badannya bisa hilang sudah tuh, hilang sudah. Aneh bin ajaib. Kenapa bos? No. Kenapa? Ulun ingat Buya Sarwani Bipan. Ini baca sidin. Jasadun tamakana hubbu ulun hintipakan bagamat. Sekalinya terbuka di makam sidin. Begitu. Ini orang ahli pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita dibawa Habib Sehna jadi pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga malam ini sampai seterusnya jangan dicopot hati kita cinta dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena maaf, Allah 24 jam meneburkan sinar cahaya Nabi Muhammad ke hati orang yang dikehendakinya bos. Halo 24 jam Allah menebarkan cahaya Nabi Muhammad kepada orang yang dikehendakinya. Siapa yang terkena sinaran cahaya Nabi Muhammad tadi, maka orang itu jadi pilihan Allah. Karena Guru Mahmud panang harat, Guru Mahmudnya orang mau cupian celeng-celeng. Man ana lau. Nah, itu dalilnya pian. Man ana. Apalah artinya saya ini? Guru Mahmud nang kacau nih pian nih. Apalah man ana, apalah artinya saya ini? Laulakum, seandainya bukan karena berkah Nabi Bipai, seandainya bukan karena berkah guru mursid tadi, tarbiyah tadi, seandainya bukan karena kurnia Allah, Guru Mahmud enggak apa-apanya bos. Man ana laulakum. Alhamdulillah. Jadi kita jadi orang hebat tuh berkah siapa yo? Berkah siapa yo? Berkah siapa yo? Berkah rahmat Allah satu, berkah Nabi Muhammad, hanya berkah guru kita, berkah Habib Sehna. Bah tinggi pada kajiannya piannya. Berkah. Supaya jangan ada maaf dalam hati kita pengakuan yang hebat tuh jangan ada lagi sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari itu, alhamdulillah, hakikatnya kita dikumpulkan di sini. Allah mau menjadikan kita jadi orang baik, betul? Betul? Allah pengen kita jadi orang baik, betul? Betul. Terakhir, di dalam kitab Qutul Qulub, tinggi guruannya, pak saya sedikit lagi nah, 2 menit lagi benar tuh. Di dalam kitab Qutul Qulub, pemakan hati ini, karangan gurunya Imam Ghazali. Di sana ada. Pada saatnya Kanjeng Nabi diundang walimatul arus. Tahu walimatul arus? Pengantenan. Tetjar. Nabi diundang pengantenan. Enak Nabi diundang pengantenan. Kemudian berangkat Nabi ke walimatul arus. Nabi mengajak 60 sahabat waktu itu. 60 sahabat. Cuman yang anehnya bos, para sahabat yang ikut dengan Nabi 60 orang nih aneh-aneh. Ada yang nggak pakai sandal, kasihan. Itu tuh Rasulullah. Ada yang nggak pakai sandal, ada yang nggak pakai kupiah, begundul pian kasihan, gundul. Ada yang pakaiannya neces, ada juga, ada juga neces. Ada yang pakaiannya compang-camping, kasihan. 60 sahabat. Nabi tidak mengatakan kepada sahabat yang ikut walimatul arus tadi, tinggal kamu jangan ikut. Tidak ada.
tapi diajak Rasulullah 60 sahabat tadi untuk mendatangi walimatul arus. Ini contoh rahmatan lil. Nah, kasih sayang tuh bos enggak milih-milih bos, enggak milih-milih. Dicontohkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancasila, satu ketuhanan yang maha, dua kemanusiaan yang adil, dan tiga persatuan, empat lima jadi orang yang duluan mempraktekkan Pancasilais, wah bahasa ketinggian pulang nih piannya. Jadi orang yang duluan mempraktekkan Pancasila itu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo. Nah, itu dipraktekkan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca teks Pancasila tadi bisa kita kita praktekkan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mudahan semua yang ngumpul dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Berakat zuriat Nabi Habib Syekh, mudahan kita disayang Allah. Berakat zuriat Nabi Habib Syekh, mudahan kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Ulun boy banyak berdosa juga, Guru Mahmud Tibian banyak dosa, mudahan dia punya Allah lah. Mun Allah takurehing ulun senang juga ya kalau. Mudahan Allah senang, Nabi senang hari ini. Mudahan disayang Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang ulun sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita doakan abahnya Pak Narto dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Mahmud yang telah membawakan cerita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tadi juga dibawakan cerita Guru Syarwani. Alhamdulillah waktu itu saya juga menyaksikan bagaimana Guru Syarwani ini. Saya pernah bersama beliau di Bangil sampai jam 2 malam. Duduk sama Guru Mahmud juga waktu itu masih kecil, masih belum berceleng-celeng gini kan. Jadi masih biasa, belum jadi bos. Belum jadi bos dia. Jadi subhanallah waktu itu satu sama lain saling saut menyahut dengan bersolawat. Hobinya, dan suara beliau itu indah betul. Suara beliau luar biasa. Ya mudah-mudahan kita mengenang beliau tadi, Allah mengampuni dosa beliau, melapangkan kubur beliau, dan mengumpulkannya dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula bapak dari Bapak Haji Narto. Mudah-mudahan berkat sholawat sekian puluh ribu orang bisa mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau tadi dikatakan bahwa tanah tidak memakan tubuh Rasulullah, bagaimana kalau di dalam hati kita ini ada kecintaan dengan Rasulullah? Insya Allah juga tidak akan termakan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta Nabi Muhammad, pasti dia akan bangkit nanti bersama Nabi Muhammad. Pasti. Kita yakin. Kita di sini bersama orang-orang yang istilahnya mempunyai kedudukan. Tadi dikatakan Guru Mahmud, anjing Ashabul Kahfi mendapatkan kedudukan karena mengikuti wali-waliullah. Diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti kehidupan dunianya selamat, akhiratnya pula selamat. Karena mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain di muka bumi ini yang lebih baik daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin hajatnya itu dikabulkan oleh Allah, perbanyaklah bersolawat.
Siapapun yang ingin jalannya itu dipermudah oleh Allah untuk menuju kesuksesan, perbanyaklah solawat. Barang siapa yang rumah tangganya ingin tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, perbanyaklah solawat. Barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, perbanyaklah solawat. Masih banyak lagi macam-macam solawat. Orang ingin selamat dunia dan akhirat, perbanyak solawat. Solawat itu nanti yang akan menjadikan saksi di akhirat untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad padahal dia kafir. Abu Lahab tidak Islam. Karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin beliau itu diringankan siksa nerakanya. Cuman gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan tidak Islam. Bagaimana kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca syahadat, kita mengikuti Nabi Muhammad, solawat bersama Nabi Muhammad, mustahil kita masuk ke dalam neraka. Jadi ayo berbanyaklah salawat. Coba kita lihat guru-guru kita. Guru Zaini itu hidupnya bersolawat aja terus. Syekh Muhammad Arsyad begitu. Dan guru-guru yang lain tidak dapat ulun sebutkan. Ulun waktu itu ketemu beberapa guru di Darussalam. Guru Syukur, Guru Badruddin. Ini orang-orang luar biasa semua. Hidupnya salawat. Setiap hari mereka bersolawat. Mari di zaman akhir yang seperti ini, di dalam keadaan fitnah yang luar biasa, kita mulai timbul kembalikan solawat di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita. Kalau di sini alhamdulillah kita masih mendengar di surau-surau di masjid itu solawat terus. Ada solat subuh dengan bacaan Ya Hayyu Qayyum La ilaha illa anta. Kalau di Jawa sudah hampir tidak ada, hampir punah. Kenapa? Karena anak-anak mudanya tidak mau melanjutkan perjuangan orang-orang tuanya. Anak-anak mudanya tidak mau melanjutkan apa yang dilakukan orang tua. Anak-anak muda sekarang merasa bahwa dia lebih pandai dan lebih cerdas daripada orang tuanya. Akhirnya timbulnya kegelisahan terus. Setiap hari hanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iri satu dengan yang lain, saling mencaci, rakus, semuanya ingin diambil sendiri. Ini kehidupan yang ada. Kenapa? Karena tidak mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya bagi semua kehidupan. Nurul Mustafa mala'al akwan. Semua cahaya Nabi Muhammad ini yang akan memberi petunjuk kepada kita semuanya. Tidak ada satupun kebaikan di muka bumi ini kecuali arahnya itu ke tempat Nabi Muhammad. Kalau ditelusuri ini dari mana ilmu ini pasti dari Nabi Muhammad. Nah itulah, mari kita bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah setiap perjumpaan di tempat ini tambah banyak. Insya Allah nanti kita akan datang kembali di bulan November, di Plehari di tempat Pak Endang ini. Insya Allah